Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gitu dong. Ya, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan, kita akan berdiskusi bersama tentang materi bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Arya Anugrah, teman-teman bisa panggil saya Arya. Saya di BNP 2 TKI dulu sebelum jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Dari tahun 2018, saya CPNS di situ, 2018, 2019 100%. Dikhususkan jadi pengelola penempatan TKI. Kemudian tahun 2020 kita berubah jadi BP2MI, penyesuaian nomenklatur, saya menjadi analis tenaga kerja. Job desk-nya masih sama dengan tahun 2018. Itu penugasan saya di P4 Bekasi. Nah, tahun 2022 saya pindah ke PPSDM BP2MI menjadi analis diklat, itu jabatan pelaksana, sebelum akhirnya 2023 saya ikut uji kompetensi menjadi Wideiswara, dan 2024 saya pengambilan sumpah Wideiswara ahli pertama. Nah, perkenalan saya kan udah nih. Nah, sekarang teman-teman nih saya minta kenalin diri masing-masing. Nah, cara kenalannya bagaimana? Cara kenalannya seperti yang teman-teman sering lihat di medsos ya. Jadi, mas namanya siapa? Mbak namanya siapa? Kata-kata hari ini mas. Ya, kayak gitu ya. Nah, kita mulai dari Mbak yang di sana. Mbak namanya siapa Mbak? Melia, Pak. Melia. Kata-kata hari ini Mbak Melia? Aduh, gak ada lagi kalau kata-kata. Kalau gitu nyanyi ref lagu favorit. Lagu favoritnya ini deh, lagunya Tulus 17. Boleh. Ini kalimat yang saya suka aja ya. Seberapapun dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Oke, keren banget suaranya Mbak Melia. Ya, lanjut. Ya Mbak, kata-katanya hari ini nama dulu. Oh iya, namanya Mbak. Namanya Mbak, kata-kata hari ini. Nama saya Nadia, kata-kata hari ini hari baru semangat baru. Wih, keren. Lanjut Mbak Nadia. Namanya siapa Mbak? Oke, nama saya Eno, kata-kata hari ini kapan ya weekend lagi? Baru Senin, udah mau weekend lagi ini Mbak Eno. Nama Lanjut Mbak. panggilannya? Namanya Nisa. Dalam ya. Iya. Lanjut Mbak. Ini untuk nama saya Ambar Ayu. Kata-kata hari ini siap jadi juragan. Siap jadi juragan. Keren banget. Baik, nama saya Ayu, kata-kata hari ini tetap semangat PMI. Nama saya Rima, kata-kata hari ini naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya, walaupun hidup kita sederhana, yang penting hati kita bahagia. Mantap. Saya aja nggak pakai pantun loh. Nama saya Devi, kata-kata hari ini bekerja adalah ibadah. Oke, tepuk tangan dong. Keren kata-kata hari ini. Cuman satu tadi Mbak Melia. Mbak Melia yang nyanyi ya. Nggak apa-apa, suaranya sebagus kata-kata yang lain kok. Nah, ini agenda belajar kita hari ini. Kita lagi ada di tahap pembukaan. Tadi kita perkenalan, setelah ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nanti akan ada bahan tayang dari saya, kemudian ada pemutaran video dan ada diskusi singkat bersama teman-teman. Lalu terakhir kita tutup dengan evaluasi dan kesimpulan. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis dan bahaya narkoba, lalu mengenal aspek hukum dan menghindari kejahatan narkoba. Ada yang sudah pernah coba narkoba di sini? Belum. Nggak apa-apa. Maksudnya ketika teman-teman sakit, teman-teman operasi itu kan pasti menggunakan narkoba, walaupun dosisnya sudah ditentukan nanti sama anestesiologinya, seperti itu. Nah, teman-teman udah akses Siap Pintarnya semua? Nah, berarti sudah baca ya materi tentang narkoba ini di Siap Pintar. Sudah lihat modulnya, jadi harusnya kita tinggal diskusi santai aja hari ini. Teman-teman ada yang masih bingung silahkan dipertanyakan.
Kalau memang sudah paham, nanti kita tes pemahamannya. Nah, sekarang saya minta teman-teman lihat di layar. Di sini udah ada link Menti. Teman-teman silahkan di-scan, lalu ketikkan satu kata yang terlintas di pikiran saat mendengar kata narkoba. Oke. Nah, ini hasilnya. Setelah mendengar kata narkoba, yang terlintas adalah berbahaya, bahaya, jauhi, danger, merusak kehidupan, dan kode mentinya. Siapa yang isi kode mentinya? Aku? Oh iya. Gak apa-apa, Mbak. Masih bingung ya? Iya, sama. Kita bingung sama-sama di sini, Mbak. Nah, setelah teman-teman menjawab di Mentimeter tentang persepsi teman-teman tentang narkoba, ada baiknya kita ketahui apa sih sebenarnya definisi dari narkoba itu. Keklik lagi. Sorry. Nah, narkoba menurut peraturan perundang-undangan, narkoba itu merupakan kependekan dari narkotika dan obat-obatan. Apa artinya? Yaitu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, dasar hukumnya, narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya menambah kategorisasi barang-barang yang masuk kategorisasi narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, di dua peraturan ini, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Nah, untuk Undang-Undang Narkotika Nomor 35, narkotika golongan 1 merupakan yang dijerat dengan hukuman pidana terberat, yang ketiga dijerat dengan hukuman paling ringan. Kemudian menurut Permenkes, narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang dalam golongan eksperimental, dan yang ketiga yang sudah digunakan tapi dengan ketentuan khusus. Digunakan untuk pengobatan tapi dengan ketentuan khusus. Sorry. Nah, ini aspek hukumnya. Untuk perbuatan menanam, memproduksi, menawarkan untuk dijual, membawa, menggunakan terhadap orang lain, dan penyalahgunaan untuk diri sendiri. Untuk golongan 1 bisa teman-teman lihat, di sini yang hukumannya paling berat. Untuk golongan 2 yang menengah, golongan 3 yang paling ringan. Nah, modusnya seperti apa sih? Nah, modus nanti teman-teman ketika bekerja di Korea, bukan tidak mungkin akan didekati oleh orang-orang tertentu yang berusaha memasukkan teman-teman ke jaringan narkotika internasional. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah biasanya memanfaatkan teman-teman pekerja migran sebagai kurir. Modusnya seperti apa? Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Ini menggunakan kaki palsu atau tangan palsu untuk di dalamnya dimasukkan narkotika sehingga diharapkan bisa lolos pemeriksaan di bandara. Nah, yang berikutnya, gambar berikutnya, ini adalah sepatu di mana haknya tebal. Hak itu diberikan rongga, lalu dimasukkan narkotika situ, tujuannya dengan harapan lolos dari pemeriksaan bandara. Dan yang gambar ketiga ada tentang ada papan selancar. Nah, papan selancar ini dalamnya biasanya bahan yang mudah mengapung dan bisa diberi rongga untuk di dalamnya diberikan narkotika. Yang berikutnya ini ada sayur-sayuran atau makanan olahan dari Cina, sayur-sayuran atau buah-buahan yang sayur-sayuran palsu yang di dalamnya diisi oleh narkotika. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada gambar tumbler. Tumbler ini juga digunakan untuk menyelundupkan narkotika. Gimana caranya? Jadi tumbler itu mampu menahan panas dan dingin ya. Nah, di antara
sisi yang teman-teman isi air sama sisi luar itu ada rongga yang bisa menjadi sebagai isolator panas atau dinginnya. Nah, rongga itulah yang dimanfaatkan oleh penyelundup untuk dimasukkan narkotika sehingga bisa diharapkan lulus lewat daun bandar. Nah, ini adalah susu bayi, dimasukkan ke dalam susu bayi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, karena bentuknya sama-sama bubuk, diharapkan bisa lolos. Lalu yang di situ, yang di kanan, di kiri paling bawah, itu adalah alat pijat. Teman-teman bisa lihat itu ada alat pijat. Nah, alat pijat ini biasanya selain dia ada motor untuk pijatnya, di bawahnya akan ada rongga di antara kabel-kabel dan komponen elektriknya. Itu bisa dimasukkan narkotika juga. Berikutnya ada Al-Quran atau kitab suci. Nah, sebagai buku tebal, kitab suci atau kamus itu juga sering dipakai buat nyelundupin narkotika. Tengahnya diberi rongga ya, dikater per lembar sampai akhirnya bisa jadi bolong. Itu digunakan untuk menyelundupkan narkotika juga. Nah, untuk gambar ini yang kedua sebelum terakhir, ini gambar tas dan lipatan tas. Jadi di dalam lipatan tas itu dibuka jahitannya, dimasukkan narkotika lalu dijahit kembali. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang paling berbahaya. Ini adalah menggunakan kondom ya. Jadi kondom, narkotika yang dimasukkan dalam kondom lalu ditelan, dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan bisa lolos deteksi X-ray. Nah, biasanya kalau kondomnya ini tidak kuat, dia akan meledak atau meletus di dalam dan pembawanya atau kurirnya akan otomatis overdosis. Nah, ini ada video berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, ini teman-teman bisa tonton videonya. Oke, setelah menonton video tadi, apa sih yang diceritakan oleh video tadi? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Mbak siapa? Rima. Mbak Rima, silakan Mbak Rima. Oke, dari video tadi menceritakan mengenai ini Pak, jenis-jenis narkoba sesuai dengan efek yang ditimbulkan. Itu ada 3, ada depresan yang dia bisa membuat rileks. Contoh obatnya itu Valodan, terus habis gitu fenobarbital sama diazepam. Terus bikin stimulan, dia itu bisa bikin semangat. Contohnya itu sabu-sabu. Terus yang terakhir itu halusinogen. Dia bisa bikin kita untuk halu. Contohnya itu ganja. Oke, bukan ngerasa disayang padahal. Enggak, mungkin itu halunya bisa pakai. Ya, makasih Mbak Rima. Mbak Rima, bagus banget ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Mbak Rima. Jadi Mbak Rima dengan video yang segitu singkat sudah bisa menjelaskan banyak. Ini keren banget teman-teman ini. Saya jarang dapat kelas yang seperti ini. Nah ini ya artinya memang seperti yang disampaikan Mbak Rima paling betul adalah depresan ini gimana cara kita mengingatnya. Dia adalah obat yang bikin rileks, depres, dia menekan fungsi tubuh, menekan denyut jantung, menekan denyut jantung, terus kemudian tekanan darah juga ditekan, jadi tubuh akan secara umum akan menjadi lebih rileks. Kemudian stimulan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang perlu bekerja dengan waktu ekstra ya. Jadi waktu kerja wajar itu tidak cukup buat mereka, biasanya mereka pakai pemacu itu. Karena membuat badannya merasa masih bisa bekerja lagi, padahal kenyataannya memang sudah tidak sanggup. Tapi secara perasaan masih bisa lanjut sampai akhirnya dia tidak sadar dan badannya kolaps. Nah, untuk halusinogen ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang butuh pelarian ya, jadi untuk mengacaukan realitanya yang udah bikin mumet, dia mengkonsumsi halusinogen, jadi mereka bisa merasa ada yang lucu-lucu, bentuk lucu-lucu segala macam. Bisa dipahamin ya? Nah, ada pertanyaan mungkin? Ada Mbak. Mbak siapa? Enak nih kelasnya aktif ya. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Perkenalkan nama saya Ayu. Di sini saya ingin menanyakan mengenai kecubung Pak.
Kecubung? Tadi kan belum ada bahasan mengenai kecubung. Oh iya. Nah, apakah kecubung itu termasuk jenis narkotika dan untuk pemakainya sendiri itu apakah bisa masuk pidana? Oke. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak siapa tadi Mbak? Ayu. Mbak Ayu, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi kecubung itu memang secara Permenkes belum masuk, belum dikategorikan. Tapi sudah banyak disalahgunakan. Nah, aparat penegak hukum menindaknya seperti apa? Jadi berdasarkan efek yang ditimbulkan. Misalnya setelah dia menggunakan kecubung, dia menimbulkan kerusakan apa atau kerugian apa bagi sosial. Seperti itu. Nah, itu yang bisa dikenakan pidana. Sementara untuk spesifik kecubungnya sendiri, aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena belum masuk kategorisasi dari Permenkes. Gitu. Yang mengatur kategorisasi narkotika adalah Peraturan Menteri Kesehatan. Seperti itu. Jadi gitu kira-kira Mbak. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, kalau memang jelas, ada lagi mungkin yang mau nanya? Cukup? Udah jelas semua? Insyaallah, alhamdulillah. Ya kalau memang nggak ada yang mau ditanya lagi, sekarang saatnya saya yang nanya. Ya, jadi ini ada sedikit kuis atau evaluasi, bisa di-scan. Nanti teman-teman akan masuk ke Wordwall, silahkan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, hasilnya akan kita lihat. Pemenangnya nanti setelah kelas akan saya kasih hadiah. Gila nih. Ya. Ini hasilnya sudah ada. Peringkat pertama yang paling cepat dan paling banyak betulnya Mbak Ulan. Mbak Ulan mana? Mbak Ulan, tepuk tangan buat Mbak Ulan. Luar biasa memang Mbak Ulan ini. Luar biasa kecepatan tangannya dan kemampuan mengingatnya ya. Nanti Mbak Ulan ketemu saya setelah kelas, ada sedikit bingkisan dari saya, bukan dari panitia ya. Dan ini bukan gratifikasi ya Mbak Ulan ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari materi sesi ini? Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan berat hukumannya, narkoba bisa digolongkan menjadi 3, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, di mana golongan 1 merupakan golongan yang hukumannya paling berat. Kemudian yang kedua, berdasarkan efek yang ditimbulkan, narkoba dapat digolongkan menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Nah, yang ketiga, bahaya utama kejahatan narkoba adalah teman-teman pekerja migran dimanfaatkan sebagai jalur distribusi. Kira-kira itu ya. Untuk materi narkotika ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti masih ada sesi berikutnya ya. Tapi silakan teman-teman menikmati coffee break dulu. Ya, nanti setelah 10 menit kembali lagi ke sini kita lanjutkan pembelajaran. Ya, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.